Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman semua senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita masih membahas modul yang sama, yaitu modul ajar PAI kelas 8 dengan tema ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana dan sholat jenazah. Ingatkan kembali materi ini itu ada di bab keempat di pertemuan yaitu semester ganjil kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya kita akan membahas elemen. Elemen apa yang berkaitan dengan materi ini. Yuk, mari kita bahas. Elemennya adalah elemen yang sama, yaitu di elemen fikih dengan judul yang sama juga yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, dengan CP yang sama, capaian pembelajaran yang sama, tetapi yang beda di tujuan pembelajarannya seperti biasa. Di dua pertemuan sebelumnya, yaitu metode pembelajarannya itu menggunakan problem based learning dan juga project based learning. Nah, di pertemuan terakhir ini, di bab ini, yaitu akan dibahas materinya itu dengan metode pembelajaran differentiated based learning atau pembelajaran diferensiasi. Nah, tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini yaitu melalui model pembelajaran DBL ini, peserta didik mampu menemukan sikap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian sosial dalam sholat gerhana dan jenazah dengan baik, serta sikap penuh harap kepada Allah serta peduli terhadap sesama. Alur pembelajaran DBL ini mencakup 3 fase. Yang pertama yaitu fase eksplorasi, di mana peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan minat dan gaya belajar mereka, baik itu yang mempunyai gaya belajar auditori, visual, atau kinestetik. Jadi di sini tugas Bapak Ibu Guru adalah membagi dulu siswa. Nah, digolongkan dulu siapa nih yang termasuk siswa yang auditori, yang termasuk visual, ataupun kinestetik. Auditori itu dia itu sukanya mendengar ya. Jadi dengan cara mendengar ilmu itu bisa masuk. Kalau visual itu dengan cara dia melihat gambar atau melihat video. Kalau kinestetik dia itu pengennya belajarnya itu bekerja. Misalkan dia membuat sesuatu yang dia inginkan, nah kita arahkan ke 3 hal ini. Selanjutnya, setiap kelompok diberi tugas untuk mencari informasi tentang sholat gerhana dan jenazah, serta bagaimana ibadah tersebut menumbuhkan sikap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian sosial. Selanjutnya, fase kedua yaitu fase elaborasi, di mana kelompok-kelompok berdiskusi untuk mengambil hasil temuan mereka dan membuat presentasi, baik itu berupa poster, infografis, atau drama singkat, dan lain-lain, sesuai gaya belajar mereka. Yang kedua, guru berkeliling memberikan bimbingan dan umpan balik jika ada siswa yang mungkin kurang mengerti. Nah, fase yang ketiga adalah fase konfirmasi, di mana setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Kemudian, guru memberikan klarifikasi, meluruskan miskonsepsi, dan menambahkan informasi yang diperlukan. Jika itu pun ketika setelah anak beres presentasi ada yang kurang, oleh guru itu bisa diklarifikasi atau yang salahnya mungkin ya, dan ditambahkan mas yang kurangnya. Nah, yang ketiga, diskusi kelas mengenai pentingnya sikap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian sosial yang ditanamkan melalui salat gerhana dan jenazah. Nah, di sini ada peta konsepnya. Peta konsep mengenai materi hari ini yang nantinya akan dipraktikkan di lapangan atau di sekolah itu dengan proses pembelajaran dengan metode pembelajaran diferensiasi, yaitu ada 4 gitu ya, 4 materi di pertemuan ini. Yang pertama, peta konsepnya itu adalah nilai disiplin, ketaatan, dan rasa syukur. Yang kedua, kontekstualisasi dalam mengembangkan karakter siswa dalam nilai yang tadi nomor 1. Ketiga,
Nilai empati, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Keempat, kontekstual dalam mengembangkan karakter siswa. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, nilai disiplin, ketaatan, dan rasa syukur. Nilai-nilai disiplin, ketaatan, dan rasa syukur itu dapat dilihat dari pelaksanaan sholat gerhana, teman-teman, atau sahabat semua, atau juga anak-anak semua ya. Nah, nilai disiplin dalam pelaksanaan sholat gerhana. Pelaksanaan sholat gerhana mengajarkan nilai disiplin karena dilakukan pada waktu yang spesifik ketika terjadinya gerhana yang tidak dapat diprediksi secara rutin seperti sholat 5 waktu. Umat Islam harus siap dan segera melaksanakan sholat ini begitu tanda-tanda gerhana terlihat. Selanjutnya ada nilai rasa syukur. Gerhana mengingatkan umat Islam akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa kecilnya manusia di hadapan ciptaannya. Dengan melaksanakan sholat gerhana, umat Islam diajak untuk mensyukuri nikmat Allah dan merenungkan kebesarannya, serta memperbanyak doa dan zikir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yaitu nilai ketaatan. Sholat gerhana adalah bentuk ketaatan kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkan bagaimana merespon fenomena alam sebagai tanda kekuasaan Allah. Melaksanakan sholat ini menunjukkan ketaatan umat Islam kepada sunnah Nabi dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kontekstualisasi dalam mengembangkan karakter siswa yang disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu mengajarkan disiplin. Kontekstualisasinya itu mengajarkan disiplin dari pelaksanaan gerhana yang tadi disebutkan. Yang mana pelaksanaan sholat gerhana dapat digunakan sebagai sarana untuk mengajarkan disiplin kepada siswa. Misalnya, sekolah dapat mengadakan kegiatan bersama untuk mengamati gerhana dan melaksanakan sholat secara berjamaah. Siswa diajarkan untuk mengikuti jadwal dan prosedur sholat dengan tepat, yang melatih mereka untuk menjadi lebih disiplin dalam menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari. Nah, kontekstualisasi yang lainnya itu menumbuhkan ketaatan. Dengan mengajarkan dan melaksanakan sholat gerhana di sekolah, siswa diajarkan pentingnya ketaatan perintah Allah, ketaatan kepada perintah Allah dan sunnah Nabi. Ini dapat mengembangkan karakter siswa yang taat beribadah dan mengikuti ajaran agama dengan sungguh-sungguh. Selain itu, siswa juga diajak untuk memahami bahwa ketaatan bukan hanya tentang melaksanakan ritual, tetapi juga memahami makna dan tujuan di baliknya. Nah, kontekstualisasi yang ketiga yaitu meningkatkan rasa syukur, di mana sholat gerhana mengajarkan kepada siswa di sekolah agar dapat meningkatkan rasa syukur. Ketika siswa memahami bahwa gerhana adalah tanda kekuasaan Allah, mereka akan lebih menghargai ciptaannya dan mensyukuri nikmat yang diberikan. Pembiasaan untuk selalu bersyukur atas segala hal dapat membantu siswa untuk menjadi individu yang lebih positif dan optimis dalam menghadapi kehidupan. Itulah kontekstualisasi yang digambarkan melalui sholat gerhana. Nah, selanjutnya kita lanjutkan kepada nilai-nilai empati, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dalam pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, nilai empati. Sholat jenazah mengajarkan umat Islam untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain, khususnya keluarga yang sedang berduka. Dengan turut hadir dan berdoa untuk jenazah, umat muslim menunjukkan bahwa mereka peduli dan berbagi dalam rasa kehilangan yang dirasakan oleh keluarga. Nah, kemudian ada nilai kepedulian juga. Partisipasi dalam sholat jenazah adalah bentuk nyata kepedulian terhadap sesama muslim. Ini mencerminkan perhatian dan dukungan yang diberikan kepada keluarga yang berduka, serta memastikan bahwa jenazah diperlakukan dengan hormat dan sesuai dengan ajaran agama atau ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga yaitu nilai tanggung jawab sosial. Melalui pelaksanaan sholat jenazah ini, umat muslim diajarkan untuk mengambil tanggung jawab dalam membantu dan mendukung sesama anggota komunitas.
Ini termasuk tanggung jawab untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah dan memastikan bahwa semua ritual dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai ajaran syariat Islam. Selanjutnya, kontekstualisasi dalam mengembangkan karakter siswa yang peduli terhadap sesama dan bertanggung jawab secara sosial. Nah, gimana tuh kontekstualisasinya? Mari kita lihat. Yang pertama yaitu mengajarkan sifat empati. Dalam konteks pendidikan, guru dapat menggunakan pelaksanaan salat jenazah sebagai contoh untuk mengajarkan empati kepada siswa. Diskusi tentang bagaimana sholat jenazah dilakukan dan mengapa penting untuk hadir dan berpartisipasi dan dapat membantu siswa memahami pentingnya merasakan dan memahami perasaan orang lain. Selanjutnya yaitu menumbuhkan kepedulian di sekolah. Nah, mengintegrasikan pelajaran tentang sholat jenazah dalam kegiatan praktis yang mendorong kepedulian seperti mengorganisir kunjungan ke rumah duka atau mengadakan kegiatan doa bersama untuk teman atau keluarga yang sedang berduka. Nah, ini akan membantu siswa mengembangkan rasa kepedulian yang lebih dalam terhadap sesama Muslim atau sesama umat Nabiullah Muhammad SAW. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan tanggung jawab sosial di sekolah. Siswa dapat diajarkan tentang pentingnya tanggung jawab sosial melalui pelajaran tentang sholat jenazah. Mereka dapat diberi tugas untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang mendukung komunitas, seperti mengorganisir acara doa bersama atau membantu keluarga yang membutuhkan. Dengan cara ini, siswa belajar untuk mengambil tanggung jawab dan berkontribusi secara positif dalam komunitas mereka. Nah, simpulnya, materi yang sedang kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu materinya fokus terhadap nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan yang dihubungkan dengan pelaksanaan sholat gerhana dan juga sholat jenazah. Oleh karena itu, refleksi materi kali ini yaitu pertama, tujuan refleksinya itu peserta didik merefleksikan pengalaman belajar mereka. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, peserta didik diminta menulis refleksi singkat mengenai apa yang telah mereka pelajari tentang sikap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepedulian sosial melalui salat gerhana dan salat jenazah. Yang kedua, yaitu refleksi tersebut dikumpulkan sebagai bahan evaluasi oleh guru. Nah, terakhir kita akan membahas tentang penilaian yang akan diberikan di materi PBL ini. Nah, misalkan penilaian sikap, ya, dinilainya yaitu observasi selama kegiatan kelas, melihat partisipasi dan sikap yang ditunjukkan peserta didik. Nah, kalau peserta didiknya bagus, rajin, misalkan gitu ya, terus juga dia pintar, selain pintar sikapnya bagus, attitude-nya bagus, partisipasi dalam belajar juga bagus, maka penilaian sikapnya itu bisa dibawa di atas KKM. Untuk selanjutnya penilaian pengetahuan, apa yang dicek di sini yaitu presentasi kelompok dan tugas refleksi individu. Nah, yang terakhir yaitu penilaian keterampilan, di mana kemampuan bekerja dalam kelompok, kemampuan komunikasi, dan kreativitas dalam menyajikan materi, maka nilai keterampilannya itu akan didapat. Jadi keterampilan itu berhubungan dengan praktik di lapangan. Jadi itu ada 3 nilai yang akan dinilai di pertemuan kali ini, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, juga penilaian keterampilan. Nah, mungkin materi kali ini dicukupkan sekian. Dari mulai tadi ya pembahasan tentang nilai-nilainya dan kontekstualisasinya. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya dengan baik. Yang kurangnya bisa Anda dan semua atau teman-teman semua cari di referensi yang lain. Dan semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini itu mendapatkan kebaikan. Maksudnya yaitu ilmunya bisa bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya untuk teman-teman semua yang ikut mendengarkan. Terima kasih telah melihat video pembelajaran dengan baik. Sekali lagi, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucap, karena kebaikan datang itu dari Allah dan kekurangan itu datangnya dari kebodohan diri sendiri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.